Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Erfarhan Noval Distira Ramadan dengan NPM 2004 301 0189. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS pengantar statistik sosial kelas E. Berhubung saya termasuk nomor urut ganjil, di sini saya akan mengerjakan soal bagian A. Nah, di soal bagian A ini sendiri, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian soal. Yang pertama yaitu soal yang disuruh menentukan nilai mean, median, dan modusnya. Terus ada lagi soal yang disuruh menentukan berapa simpangan rata-rata. Terus ada lagi disuruh menentukan berapa nilai simpangan baku dan sampai disuruh membuat diagram batang, lingkaran, histogram, dan poligon. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan ini semua melalui Excel ini. Nih. Nah, di sini sudah ada beberapa tabel. Yang mana di tabel pertama ini ada tabel yang berisikan data nilai ujian akhir statistik sosial tadi. Di sini ada beberapa nilai yang bisa kita hitung berapa jumlahnya. Pada tabel ini, tabel kedua. Nah, pada tabel kedua ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen nilai ini. Jadi pada kolom pertama ini, kolom nilai itu berisikan tentang nilai-nilai yang ada di sini. Jadi yang paling kecil itu nilainya 40 sampai yang terbesar yaitu 90. Terus di kolom berikutnya itu ada kolom frekuensi atau FI. Nah, apa sih kolom frekuensi ini? Kolom frekuensi ini merupakan jumlah dari nilai yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi misalnya di sini nilai 40 itu ada 8. Nah, itu namanya nilai frekuensi dari nilai tersebut. Sampai seterusnya. Jadi nilai 50 itu ada 15. Jumlah 60 ada 13, 70 ada 15, 80 ada 5, dan 90 ada 4. Nah, kita jumlahkan berapa semua nilai yang ada di sini, yaitu berjumlah 60. Terus pada kolom berikutnya itu ada kolom FI dikali XI. Jadi apa sih kolom ini? Jadi kolom ini adalah menghitung data nilai yang mana dikali dengan jumlah frekuensi nilai tersebut. Jadi misalnya 320 ini kita bisa peroleh dari 40 dikali 8, hasilnya 320. Begitu juga dengan 750 yang mana bisa didapatkan dari 50 dikali 15. 780 didapatkan dari 60 dikali 13. 1050 bisa didapatkan dari 70 dikali 15, dan seterusnya sampai 90 kali 4, dan hasilnya 360. Nah, setelah kita membahas 3 komponen awal ini, kita bisa menghitung berapa nilai mean dan mediannya, serta bisa menghitung modusnya. Jadi yang pertama kita cari yaitu nilai mean. Nah, nilai mean ini bisa didapatkan dari hasil jumlah dari kolom FI dikali XI ini dibagi hasil frekuensi, jumlah frekuensi 60. Jadi 3660 dibagi 60 itu hasilnya 61. Jadi ini
Jadi nilai ini meannya dapat 61. Terus pada kolom median ini bisa 30 karena jumlah frekuensi ini sebanyak 60. Jadi tinggal kita bagi 2 aja, jadinya dapat median 30. Terus nilai modus itu kita bisa lihat dari banyaknya frekuensi pada nilai ini. Jadi yang paling banyak itu berfrekuensi 15, yang mana itu 15 ada di nilai 50 dan di nilai 70. Jadinya nilai modus pada nilai ini, data ini, itu 50 dan 70. Setelah itu kita akan mencari nilai dari simpangan rata-rata dan simpangan mutlak. Di sini ada 4 komponen selanjutnya, yang mana bisa kita hitung buat mencari nilai simpangan rata-rata dan nilai simpangan mutlak. Pada kolom yang keempat ini, itu ada kolom XI min X bar, yang mana nilai 21 ini bisa kita dapatkan dari nilai mean dikurang dengan nilai ini 40. Jadi 61 dikurang 40 hasilnya 21. Begitu juga dengan bawah-bawahnya. Jadi 61 dikurang 50 jadinya 11. Dan di sini 61 dikurang 60 jadinya 1. Oh iya, di sini kenapa 61 dikurang 70 hasilnya 9 bukannya min 9? Itu karena nilai simpangan rata-rata itu bersifat mutlak ya. Jadi semuanya dijadikan positif, gak ada yang negatif. Terus di kolom yang kedua yaitu XI min X bar kuadrat. Ini kita bisa mendapatkan nilai 441 dari ini 21 dikali 21. Jadi 21 kuadrat. Jadinya 441. Begitu juga dengan nilai yang ada di bawahnya, 11 kuadrat itu 121. 1 kuadrat ya 1 kali 1, dapatnya ya 1 juga. Terus 9 kuadrat yaitu 81. 19 kuadrat itu 361. Dan 29 kuadrat itu hasilnya 841. Terus di komponen yang selanjutnya yaitu kita mencari nilai FI dikali hasil dari XI min X bar. Jadi caranya kita menghitung nilai ini, cara mendapatkan nilai ini yaitu dengan ini frekuensi 8 ini dikali dengan ini 21. Jadi 21 dikali 8 hasilnya 168. Begitu juga dengan nilai-nilai yang ada di bawahnya. Jadi 15 dikali 11 jadinya 165, 13 dikali 1 jadinya 13, 15 dikali 9 hasilnya 135, 5 dikali 19 hasilnya 95, dan 4 dikali 29 hasilnya 116. Nah, di komponen yang terakhir ini yaitu kolom FI dikali XI min X bar kuadrat. Ini kenapa bisa nilainya 3528? Ini soalnya dikalikan nilai 8 ini dengan 441, jadinya 3528. Terus begitu juga dengan bawah-bawahnya, 15 dikali 121 hasilnya 1815, 13 dikali 1 tetap 1, terus 15 dikali 81 jadinya 1215, 5 dikali 361 hasilnya 1805, dan 4 dikali 841 jadinya 3364.
Nah, setelah kita telah menghitung semua komponen ini, kita bisa mencari nilai simpangan rata-ratanya. Nah, cara mencari nilai simpangan rata-ratanya itu dari hasil dari jumlah keseluruhan FI dikali XI min X bar itu dibagi dengan hasilnya MEAN. Jadi 692 dibagi 61 jadinya 11,3. Begitu juga dengan simpangan mutlak, yaitu jumlah dari ini jumlah dari keseluruhan FI dikali XI min X bar kuadrat itu dibagi dengan hasil dari nilai MEAN 61. Jadi 11.741 itu dibagi 61 jadinya 13,8. Nah, setelah kita telah mencari nilai MEAN, median, modus, simpangan rata-rata, dan simpangan mutlak, kita beralih dengan mencari nilai frekuensi dalam relatif dan mencari nilai frekuensi lebih dari dan kurang dari. Yang pertama kita akan mencari nilai dari frekuensi relatifnya. Jadi ini bisa kita dapatkan 13,3 itu dari 40 dibagi 8 dikali 100 jadinya 13,3. Begitu juga dengan nilai yang ada di bawahnya, 50 dibagi 15 dikali 100 itu 25 dan sampai seterusnya. Setelah kita berhasil mencari frekuensi dalam relatif, kita mencari frekuensi relatif kurang dari dan lebih dari. Di sini kenapa 0? Karena nilai yang lebih kurang dari 8 itu nggak ada. Jadi otomatis kita tulis 0 aja. Terus di kolom yang kedua, ini yang tabel yang kedua maksud saya, itu 8 karena yang lebih kurang dari 15 itu nilainya 8. Dan begitu juga dengan seterusnya. Ini 23 bisa kita dapatkan dari 15 ditambah 8. Dan begitu juga dengan nilai-nilai seterusnya. Nilai-nilai seterusnya ini itu ditambahkan dari masing-masing nilai sebelumnya sampai kembali lagi ke nilai 0. Nah, begitu caranya mencari nilai frekuensi relatif kurang dari dan frekuensi lebih dari. Selanjutnya kita melihat soal terakhir dari bagian soal tadi, itu disuruh membuat beberapa diagram. Ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, dan diagram poligon. Langsung aja kita lihat di sheet selanjutnya. Itu ada beberapa diagram yang telah saya buat. Nah, ini diagram ini saya tulis dulu data nilainya sama dengan mencari nilai MEAN modus tadi. Nah, yang pertama ini yaitu diagram batang. Nah, diagram batang ini bisa dilihat sendiri. Ini merupakan diagram yang ada kayak batangnya gitu, kayak balok. Nah, jadi di nilai yang pertama yaitu nilai 40 itu berfrekuensi 8. Jadi baloknya stop di garis 8 ini. Begitu juga dengan 50, 60, 70, 80, 90. Itu stop sesuai dengan jumlah frekuensinya. Terus yang kedua yaitu ada diagram lingkaran. Bedanya di sini diagram lingkaran ini berbentuk lingkaran pasti. Terus misalnya ini warna kuning itu melambangkan nilai 80. Itu sebanyak 21% dari bentuk diagram ini, diagram lingkaran. Terus diagram yang ketiga yaitu diagram histogram. Sebenarnya diagram histogram ini 11-12 mirip sama diagram batang.
Cuman diagram histogram ini lebih dempet dan kelihatan besar gitu. Tetapi kalau berbicara tentang batas baloknya ini, itu sama aja dengan diagram batang. Karena misalnya nilai 40 ini tetap stop di garis 8 ini. Begitu juga dengan nilai-nilai selanjutnya 50, 60, 70, 80, 90. Terus di diagram yang terakhir itu kita memiliki diagram poligon. Nah, diagram poligon ini mirip juga sama diagram histogram ini. Cuman yang membedakan antara kedua diagram ini yaitu di diagram poligon ini ada garisnya. Sedangkan di diagram histogram itu nggak ada, cuman balok doang. Nah, jadi yang membedakan ini garisnya. Jadi misalnya 40 itu sebanyak 8, itu garisnya juga di 8. Begitu juga dengan nilai-nilai selanjutnya. Jadi dia itu mengikuti di balok tengah ini, naik turun ya. Mengikuti jumlah frekuensi dari data tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.